Salam sejahtera buat kita semua. Hai halo para peserta didik. Di sini bersama Ibu Vero, Ibu akan menjelaskan materi kelas 10 bab 3 yaitu Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama kita akan membahas teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori kedatangan agama Hindu-Buddha ada 5. Yang pertama teori Ksatria, yang kedua teori Waisa, yang ketiga teori Brahmana, yang keempat teori Sudra, yang kelima teori arus balik. Yang pertama, teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit. Prajuritnya adalah ksatria dengan melakukan kolonisasi di wilayah Indonesia. Teori Ksatria ini dicetuskan oleh yang pertama J.L. Muns, yang kedua F.D.K. Bose, yang ketiga R.C. Majumdar, yang keempat Mukherjee, yang kelima C.C. Bird. Teori Ksatria ini ada kekuatannya, ada kelemahannya. Kekuatannya yang pertama, para ksatria membangun koloni dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Yang kedua, perkawinan antara para ksatria dan putri dari keluarga kerajaan mendorong penyebaran agama dan budaya Hindu. Yang ketiga adalah para ksatria yang melarikan diri dari India mendirikan kerajaan baru di Indonesia. Sedangkan kelemahannya yang pertama, tidak ada bukti tertulis bahwa telah terjadi kolonisasi oleh para ksatria Hindu yang berasal dari India. Yang kedua, golongan ksatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang terdapat di kitab Veda. Yang ketiga, tidak mungkin pelarian ksatria dari India mendapatkan kedudukan mulia sebagai raja di wilayah lain. Yang kedua, teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh Enjekrom. Menurut Enjekrom, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa kaum pedagang dari India. Pedagang India tersebut menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Namun teori Waisa ini memiliki kelemahan. Yang pertama, golongan Waisa ternyata tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa pada kitab Veda, yang umumnya hanya dikuasai oleh golongan Brahmana. Yang kedua, golongan Waisa merupakan golongan rakyat biasa sehingga tidak membawa perubahan besar dalam tata negara dan kehidupan keagamaan masyarakat setempat. Yang ketiga adalah teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Ia berpendapat bahwa agama Hindu masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Kedatangan kaum Brahmana ini diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Namun teori Brahmana ini memiliki kelemahan karena menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang menyeberang lautan apalagi meninggalkan tanah air. Jika ia melakukan tindakan tersebut, ia akan kehilangan hak atas kastanya. Yang keempat, teori Sudra. Teori Sudra dicetuskan oleh von van Wever. Berdasarkan teori Sudra, maksudnya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra atau orang buangan, yang dimana mereka meninggalkan daerahnya pergi ke daerah lain termasuk Indonesia untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik dan dihargai lagi di daerah lainnya. Namun teori Sudra ini memiliki kelemahan karena kasta Sudra tidak layak dan tidak mungkin menyebarkan ajaran Hindu karena kasta Sudra adalah kelompok bawah dan kaum budak yang tidak memahami bahasa Sanskerta dan tidak tahu huruf Pallawa. Selanjutnya yang terakhir, teori arus balik. Pencetusnya adalah F.D.K. Bose. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose setelah lahirnya teori Brahmana, di mana inti dari teori ini adalah masyarakat Indonesia memiliki peranan tersendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Penyebaran tersebut dilakukan oleh kaum terdidik. Jadi, di Indonesia sudah tersebar agama
Hindu di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Namun di sini setelah masyarakat setempat sudah beragama Hindu, kaum terdidik ini pergi ke India, belajar agama, setelah itu kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddhanya. Buktinya adalah yaitu prasasti Nalanda dari Kerajaan Sriwijaya. Sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia atau bukti-bukti kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sumber yang kita ketahui ada sumber dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber dari dalam negeri ini adalah sumber sejarah yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Kepulauan Indonesia. Yang pertama, 7 yupa peninggalan Kerajaan Kuta yang ada di Kalimantan. Yang kedua, prasasti Ciareteun, peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Dan yang ketiga, prasasti Canggal, peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Ini adalah prasasti yang ditemukan di daerah di wilayah Kepulauan Indonesia. Selain dari prasasti, ada juga kitab kesatraan Jawa kuno, benda-benda arkeologi, di mana ini adalah sumber dari dalam negeri. Sumber dari luar negeri, yang pertama adalah sumber dari Tiongkok. Sumber dari Tiongkok ini ada kronik-kronik Tiongkok yang dimana dijelaskan sejak masa dinasti Han, dinasti Shang, dinasti Yuan, dan dinasti Ming sudah terjadi kontak dagang antara pedagang di Kepulauan Indonesia dengan Tiongkok. Yang kedua, catatan fashion yaitu catatan perjalanan fashion yang dimana sampai ke Kerajaan Tarumanegara. Sedangkan catatan perjalanan Ising yaitu dimana dia mengetahui daerah Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu pusat agama Buddha di Asia pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua adalah sumber Arab. Sumber Arab ini ada dua, yaitu catatan saudagar Arab. Catatan saudagar Arab ini menjelaskan keberadaan kerajaan-kerajaan di Indonesia sejak abad ke-6 Masehi, yang dimana Kerajaan Jabak atau Sribuza di dalam catatannya si saudagar Arab ini disebutkan itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Begitu juga dengan yang kedua, buku karya Raihan Al-Biruni, di mana disebutkan Jabak, yaitu tadi kita ketahui yaitu adalah Kerajaan Sriwijaya, terletak di sebuah pulau yang bernama Suwarndit, yang berarti pulau emas. Yang ketiga adalah sumber Vietnam. Ada dua sumber dari Vietnam ini. Yang pertama, kronik Vietnam dari abad ke-8 Masehi, yang dimana menjelaskan yaitu serangan dari Jawa yang dilakukan oleh pasukan Sailendra dari Sriwijaya terhadap pusat kerajaan maritim Kerajaan Chenla di Viandapura, Kamboja. Dan yang kedua, catatan dari Champa pada abad ke-8 Masehi, yaitu dijelaskan di dalam kronik catatan tersebut, yaitu mengenai pasukan Jawa yang telah menghancurkan kuil-kuil dan berkuasa di sebagian wilayah Kamboja. Yang keempat, yaitu sumber dari Yunani. Sumber dari Yunani ini adalah dari Claudius Ptolemaeus, seorang ahli geografi dari Yunani, yang menjelaskan kapal-kapal Alexandria di lautan Mediterania, yaitu Mesir, berlayar melalui Teluk Persia ke bandar-bandar Beibaza di Cambai, India, dan Mazuri Konsi, India Selatan, di mana ternyata India ini pelayarannya lanjutkan menuju ke Kepulauan Aurea Chersonesus. Jadi di sini disebutkan perjalanan
pelayaran dari India yang sampai ke Sumatera, ke Jawa, dan ke Barus. Itu dari sumber atau bukti-bukti kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia dari luar negeri. Bukti-bukti luar negeri bahwa kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, yang terakhir jalur masuknya agama Hindu-Buddha. Boleh diperhatikan peta yang ada di gambar. Ada 2 jalur darat, yaitu jalur sutra, yang kedua jalur laut. Jalur darat yaitu rute jalur sutra utara dari India menuju Tibet, terus ke utara sampai ke Tiongkok. Lanjut lagi ke Korea dan ke Jepang. Sedangkan rute jalur sutra selatan India utara menuju Bangladesh, menuju Myanmar, sampai ke Thailand, semenanjung Malaya, dan terakhir ke Indonesia. Sedangkan jalur laut mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa berlayar di jalur India menuju Tiongkok, di mana rutenya adalah India menuju Myanmar, lanjut lagi Thailand, semenanjung Malaya, dan sampai ke Indonesia. Sampai di sini pembahasan kita tentang teori-teori kedatangan teori-teori kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia, dan juga jalur kedatangannya, sumber-sumber atau bukti-bukti masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Mudah-mudahan siswa-siswa dapat memahami materinya. Akhir kata Ibu ucapkan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan meninggalkan sejarah.